Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal satu kondisi yang kedengarannya rumit, tapi sebenarnya penting banget buat kita tahu, ulkus varikosum. Nah, berdasarkan info dari Dr. Amrizal, SPB, kita akan cari tahu apa sih itu dan gimana sebuah perawatan yang namanya terapi kompresi bisa jadi jawaban. Jadi, kalau Anda atau mungkin orang terdekat Anda pernah bingung sama luka di kaki yang kok nggak sembuh-sembuh, yuk kita cari tahu bareng-bareng di sini. Coba deh, perhatikan gambar ini. Pernah lihat luka kayak gini? Biasanya muncul di sekitar pergelangan kaki dan, waduh, susahnya minta ampun buat sembuh. Ini nih yang sering bikin frustrasi. Luka kayak gini bukan sekedar luka biasa loh. Ini bisa jadi tanda ada masalah yang lebih dalam. Yuk, kita bedah lebih lanjut. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita kenalan dulu sama yang namanya ulkus varikosum. Gampangnya, ini adalah luka yang penyebab utamanya itu adalah gangguan di pembuluh darah vena kita. Jadi gini, ulkus varikosum itu adalah luka terbuka yang bandel banget, susah sembuh. Nah, kenapa bisa begitu? Bayangin deh pembuluh darah vena di kaki kita. Tugasnya kan mulia banget, yaitu balikin darah ke jantung, ngelawan gravitasi. Tapi, kadang katup di dalam vena ini melemah. Akibatnya, darah jadi kayak turun lagi, numpuk di bawah. Nah, tumpukan darah ini bikin tekanan jadi tinggi, kulit jadi rusak dari dalam, dan muncullah luka yang kita sebut ulkus varikosum ini. Eits, bukan cuma luka aja loh. Biasanya ada teman-temannya juga. Coba perhatikan deh, kakinya sering bengkak nggak? Terus kulit di sekitar lukanya jadi lebih gelap atau mungkin lebih tebal dan keras, sering terasa nyeri atau berat gitu. Kalau beberapa gejala ini muncul barengan, nah itu lampu kuning buat kita supaya lebih waspada. Oke, masalahnya udah jelas. Terus, solusinya gimana dong? Tenang, ada kabar baik. Ada satu metode perawatan yang ampuh banget dan yang paling penting, nggak perlu operasi. Namanya terapi kompresi. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, terapi kompresi ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang paling umum itu stokin kompresi. Praktis buat dipakai sehari-hari. Ada juga perban elastis, tapi ini biasanya perlu dipasangin sama tenaga medis. Terus ada yang lebih canggih, kayak pompa udara atau IPC, sampai sabuk kompresi. Pilihannya nanti disesuaikan sama kondisi masing-masing. Terus, buat apa sih sebenarnya tekanan ini? Tujuannya ada 4. Pertama, dan ini yang paling utama, buat bantu dorong aliran darah biar lancar lagi balik ke jantung. Kalau aliran darah lancar, otomatis bengkaknya berkurang. Efek selanjutnya, penyembuhan lukanya jadi lebih cepat. Dan yang terakhir, yang bikin nyaman, rasa nyerinya juga ikut berkurang. Komplit kan? Tapi tunggu dulu, pakainya nggak bisa sembarangan loh. Sama kayak perawatan medis lain, ada aturan mainnya. Penting banget buat kita tahu detailnya biar terapinya aman dan hasilnya maksimal. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Nah, ini nih pertanyaan krusial. Seberapa kencang sih tekanannya? Apa harus sekencang-kencangnya? Atau yang penting berasa aja? Ternyata ada ukurannya yang pas. Jawabannya itu spesifik banget, 40 mmHg. Ini bukan angka asal-asalan ya. Angka ini tuh standar emasnya, tekanan yang pas di area pergelangan kaki buat dapat hasil terbaik. Tekanannya dirancang cukup kuat buat ngelawan tekanan abnormal di dalam vena, tapi juga tetap aman dan nggak malah menghambat sirkulasi darah kita. Pas. Oke, ini poin yang wajib banget diingat. Meskipun bagus, terapi kompresi itu nggak buat semua orang. Ada beberapa kondisi di mana terapi ini justru bisa jadi bumerang dan malah berbahaya. Jadi, terapi ini harus dihindari kalau ada gangguan di aliran darah arteri yang berat. Ingat ya, vena itu balikin darah ke jantung, kalau arteri itu ngalirin darah dari jantung. Kalau arteri bermasalah, terus kakinya kita tekan, wah bisa-bisa aliran darah yang kayak oksigen malah makin terhambat. Bahaya. Tanda-tandanya itu kaki jadi pucat dan dingin atau nyeri banget pas lagi istirahat. Nah inilah kenapa sebelum mulai terapi, wajib hukumnya diperiksa dokter dulu. Satu lagi pertanyaan yang sering muncul, karena ini kan luka terbuka ya, pasti banyak yang pikir, wah perlu minum antibiotik nggak sih biar nggak infeksi? Jawabannya, ternyata nggak selalu. Antibiotik itu cuma perlu kalau memang ada tanda-tanda infeksi yang jelas di lukanya. Misalnya, merahnya meluas, ada nanah, atau sampai demam. Kalau nggak ada tanda-tanda itu, minum antibiotik malah nggak ada gunanya dan bisa merugikan. Oke, kita udah tahu cara kerjanya, aturannya. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih manfaat jangka panjangnya? Dan yang paling penting, gimana caranya biar luka ini nggak balik lagi? Manfaatnya ini benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari. Terapinya aman, risikonya rendah, ampuh banget buat ngurangin bengkak dan nyeri.
Ujung-ujungnya kualitas hidup jadi meningkat. Bisa beraktivitas lagi dengan lebih nyaman. Ini bukan cuma soal nyembuhin luka, tapi balikin lagi kenyamanan hidup kita. Hore, lukanya udah sembuh, tapi perjuangan belum selesai. Justru fase setelah ini jadi penentu supaya masalah yang sama nggak datang lagi. Terus, apa yang mesti kita lakukan? Kuncinya ada 2, dan ini gampang banget diingat. Pertama, tetap pakai stocking kompresi sesuai anjuran dokter ya, walaupun lukanya udah sembuh. Anggap aja ini asuransi pencegahan. Kedua, ya perawatan rutin, biar kaki tetap sehat. Intinya satu kata, konsisten. Dari semua yang udah kita obrolin panjang lebar, kalau Anda cuma boleh ingat satu hal saja, satu pesan paling penting, kira-kira apa ya? Ini dia pesannya. Ingat, ikuti anjuran dokter untuk hasil terbaik. Simple, tapi ini intinya. Terapi kompresi itu bukan buat coba-coba sendiri. Diagnosis yang benar, jenis stocking yang pas, tekanan yang tepat, semuanya harus ditentukan oleh dokter. Jangan jadi dokter buat diri sendiri ya. Dan supaya kita semua yakin, seluruh penjelasan ini dirangkum dari materi yang disiapkan oleh ahlinya, yaitu Dr. Amrizal SPB, seorang spesialis bedah dari Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mule. Jadi ini informasi yang bisa kita percaya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita semua. Setelah tahu semua ini, kalau Anda curiga ada gejala ulkus varikosum pada diri sendiri atau orang terdekat, apa langkah pertama paling bijak yang harus langsung diambil? Jawabannya udah jelas kan? Segera konsultasi ke dokter. Jangan ditunda-tunda, karena penanganan yang cepat dan tepat itu kunci utamanya.